Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan juga selamat hari Senin buat teman-teman semua. Ya, kita akan kembali ngobrol soal bola dan di edisi kali ini gue akan bikin 2 video berturut-turut. Nah, kali ini atau di video kali ini gue akan bahas soal Liga Inggris, ya. Di mana kita semua tahu kemarin sudah berlangsung pertandingan-pertandingan yang seru yang membuat perubahan dinamika di klasemen, dan nanti setelah ini akan back to back gue akan bikin video soal perkembangan tim nasional Indonesia. Ada yang menarik subuh nanti seperti apa ya, nanti setelah video ini. Jadi kalian tonton video ini juga mungkin sambil bagi kalian yang sudah puasa atau mungkin mau mulai puasa bersiap untuk sahur. Nah, ada dari hasil di Premier League memang ada 2 hasil yang paling menarik untuk di review ya. Jadi Arsenal kemarin berhasil menang 2-1 atas Brentford, nanti kan gue ulas, dan tentunya juga partai big match Super Sunday antara Liverpool dan Man City yang berakhir dengan skor 1-1. Nah, kita mulai dari yang pertandingan awal dulu, Arsenal dan Brentford. Nah, dengan hasil ini di klasemen Arsenal untuk sementara waktu kedinginan di puncak klasemen, tapi sementara waktu ya teman-teman ya, dengan poin 64 sama dengan Liverpool. Nah, tapi Arsenal unggul selisih gol. Kenapa? Karena ini didapat dari serangkaian hasil ataupun kemenangan besar, kemenangan mamut dari Arsenal dalam beberapa laga terakhir, terutama ketika mereka menang 5-0 dari Burnley dan juga 6-0 dari Sheffield United. Termasuk juga dari Newcastle, mereka menang 4-1 ya. Jadi ini kemenangan-kemenangan besar yang membuat Arsenal di papan klasemen untuk sementara ini menguasai puncak klasemen. Tapi ini masih sementara. Sementara City dengan hasil ini harus puas di peringkat ketiga. Tapi poinnya masih sangat kecil lah. Nah, apa yang menarik dari pertandingan Arsenal dan Brentford? Ada 2 atau 3 ya. Gua akan ulas di sini. Pertama, ini adalah pembuktian Havertz. Sering sekali gue bilang kita boleh menganalisa, tapi jangan terlalu sok tahu. Karena selalu ada knowledge ya, ataupun update yang mungkin kita nggak tahu di sebelah sana, di belahan dunia sana. Ketika Kai Havertz datang ditebus dengan 65 juta pound sterling, mungkin sekitar 1,3 triliun ya. Termasuk gua juga, gua akuin, gua banyak yang bertanya-tanya gitu loh. Di Chelsea aja dia ya oke lah, dia menjadi match winner ya di final Liga Champions 2021, tapi secara umum performanya nggak terlalu ciamik ya. Tapi kemudian ya Arteta punya keyakinan, dia punya planning yang kemudian itu terbukti. Bukan hanya soal gol kemenangan kemarin dari Brentford, tapi juga kalau kita lihat di Arsenal dia benar-benar bisa kembali ke penampilan seperti saat dia membela Leverkusen. Sejak membela Chelsea 3 musim itu, Havertz hanya mencetak paling banyak 8 gol dalam satu musim. Itu di musim keduanya, yaitu tahun 2021-2022. Ini kita bicaranya di Premier League teman-teman ya. Sementara sekarang dari 27 game week aja dia sudah mencetak 8 gol dan juga 3 assist ya, 8 gol dan 3 assist ya, benar ya, gue pastiin aja. Jadi, dan ini masih ada sekitar 10 ya, 10 pertandingan lagi. Jadi torehan golnya sangat mungkin untuk bertambah. Dan juga kalau kita lihat di susunan permainan dari Arteta, susunan dari pemain Arteta ini, saat ini performa Arsenal adalah validasi dari HLN, ini akademinya Chelsea, dan juga bursa transfer. Kalau kita lihat di 4 top skor teratas itu semuanya dikuasai oleh anak asli Arsenal, yaitu Bukayo Saka paling atas dengan 13 gol, dan diikuti oleh pembelian dalam 1 tahun terakhir. Ada kayak Havertz di posisi kedua dengan 8 gol, kemudian Leander Trossard di posisi ketiga dengan 7 gol, dan juga Declan Rice dengan 6 gol. Ini kan pemain-pemain yang dalam kurang lebih setahun terakhir dibeli oleh Arteta ya, dan tidak murah-murah juga ya. Declan Rice 100 juta, kemudian kayak Havertz 65 juta, mungkin hanya Leandro Trossard ya yang 1 digit kalau nggak salah, bahkan nggak sampai 10 juta pound sterling ya. Dan ini semuanya perform. Bahkan kalau kita lihat dari aspek yang lain, nah ini yang menarik juga teman-teman ya. Jadi kemenangan kemarin itu kan juga adalah salah satu
poin penting ya dalam dalam perburuan ataupun persaingan di papan atas, karena di saat yang sama Liverpool dan City bermain imbang. Jadi kemenangan ini sangat berarti, dan juga kita lihat salah satu kunci kekuatan ini, sedikit feature ya. Salah satu kekuatan Arsenal itu adalah set piece. Ya, ini data yang sangat menarik. Jadi kalau kalian dibilang jangan pakai data, itu hanya orang tolol ya yang mengatakan data itu tidak perlu ya. Jadi Arsenal ini musim ini adalah tim yang paling banyak mencetak gol dari assist, dari set piece. Ada 18 kali Arsenal berhasil menjaringkan gol dari assist. Dari total 70 gol yang diciptakan. Jadi kira-kira berapa tuh? 18 per 70. Coba gua ambil kalkulator dikit ya. 18 per 70, 25%. Artinya dari 4 gol, 1 itu berasal dari set piece. Ini salah satu kekuatan Arsenal musim ini yang mungkin kita atau kalian yang ya fans Arsenal terutama yang tidak terlalu ngeh. Nah, yang menarik sedikit gue tambahkan, di urutan kedua itu justru mungkin kalian nggak menduga ya. Kalian mungkin mikir City atau Liverpool, ternyata jawabannya bukan, yaitu Everton. Nah, Everton 15 kali nih mereka mencetak gol dari set piece dari total 29. Ya, jadi menarik ini, hampir 50% golnya dari set piece. Ya, ini data yang penting, jadi kita bisa lihat gaya bermain dari sebuah tim itu seperti apa ya. Oke, jadi itu, tapi musim masih panjang, dan ya setelah ini Arsenal akan tinggal fokus menghadapi Porto ya. Jadi besok mereka akan menghadapi Porto dengan margin minus 1 gol atau minus kemenangan di leg pertama. Oke, kita ke big match yang paling menarik, Liverpool dan City. Ini pertandingan yang sangat seru, berkelas, elegan. Kita lihat bagaimana respect di antara kedua pelatih juga setelah pertandingan sangat terlihat ya. Jadi memang ketika mereka saling memuji itu bukan memuji basa-basi ya, kayak kita di sini kadang-kadang muji tapi pura-pura. Tapi memang kelihatan mereka sangat respect. Pertandingannya juga sangat seru. Dan di sini yang gue lihat adalah satu, teman-teman. Ini adalah kembali menegaskan bagaimana pentingnya peran deputy keeper. Nah, bahkan sekarang menurut gue bukan hanya kiper kedua yang harus bagus, tapi juga kiper ketiga juga harus kualitasnya juga harus ditingkatkan. Kenapa? Karena pertama adalah kompetisi sekarang semakin banyak. Nanti bulan depan kalau memang tim-tim yang papan atas itu masuk Liga Champions musim depan, itu pertandingannya akan lebih banyak dengan format Liga Champions. Artinya kemungkinan pemain itu kena kartu merah atau hukuman ya. Kemudian juga mungkin kalau kelelahan mungkin kiper nggak terlalu. Kemudian juga ya membagi fokus atau konsentrasi atau cedera, ini membuat peran dari deputy keeper bahkan nggak third keeper ini harus perform, dan itu dibuktikan dalam sama satu lagi dengan injury time yang semakin lama. Jadi ini semakin meninggikan kemungkinan para pemain itu cedera, dan terbukti Alisson Becker salah satu yang menjadi korban ya, sehingga harus diwakilkan oleh Kelleher. Dan kemarin benar-benar itu panggungnya para kiper. Kelleher memang sudah beberapa laga terakhir menjadi kiper utama menggantikan Becker yang masih cedera, tapi di tengah pertandingan kita tahu juga Ederson harus ditarik keluar karena cedera setelah melakukan pelanggaran, dan yang berujung juga pada penalti Liverpool ya, yang dieksekusi oleh McAllister. Dan kemudian Stefan Ortega ini tampil juga cukup baik. Dua kiper cadangan ini tampil sangat baik, walaupun juga ada penyelamatan dari tiang gawang ya, karena gue lupa lah, ada 1 atau 2 kali gitu dari masing-masing tim atau kena tiang gawang ya. Jadi ya ini pentingnya kiper cadangan untuk bisa konsisten tampil di kompetisi yang sangat banyak gitu. Nah, untuk Liverpool sendiri, mereka saat ini juga menurut gua juga sangat nyaman ya untuk di kompetisi Eropa juga mereka mengemas kemenangan 5-1 dari Sparta Praha. Jadi nanti mereka akan menghadapi tim yang sama di Anfield, di tempat yang sama juga tanggal 15. Jadi tidak ada isu. Sementara City juga sama akan menghadapi mereka akan menghadapi ini dulu ya, FA Cup, menghadapi Newcastle tanggal 17 nanti. Oke. Ya, jadi sekian dulu itu pemaparan gua terkait dengan hasil
dari Premier League. Jadi untuk sementara waktu Arsenal berhasil menguasai puncak klasemen, tapi musim masih jauh dari selesai, apapun bisa terjadi. Kalau kita ingat musim lalu, Arsenal begitu lama di puncak klasemen tapi akhirnya tumbang, karena yang paling penting adalah bagaimana akselerasi di akhir musim, bukan di awalnya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya supaya nggak kehilangan video terbaru. Dan sebelum gue tutup, gue mengucapkan buat saudara-saudara gue, buat teman-teman gue, buat semua kolega yang akan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga dilancarkan puasanya sampai nanti hari kemenangan. Terima kasih, salam sehat, dan ciao.